Terminal Cakrabuana selalu tampak hidup dari kejauhan, lampu-lampunya menyala sepanjang malam, suara klakson bersahut-sahutan, dan teriakan calo menembus hiruk-pikuk udara. Namun bagi warga sekitar, terminal itu bukan lagi pusat harapan. Ia telah berubah menjadi sarang ketakutan. Setiap orang yang melangkah masuk selalu menunduk, berharap tidak bertemu orang yang salah. Kerlip lampu jalan seperti menyoroti wajah-wajah cemas yang hanya ingin bekerja, pulang, atau sekadar mencari makan. Di balik keramaian itu, bayang-bayang hitam mengatur semua urat nadi terminal. Geng preman bajak Luragung berjalan seperti raja tanpa mahkota. Para sopir angkot yang baru tiba dipaksa membayar uang lahan, pedagang dipalak setiap hari, dan penumpang yang membantah sering tak pernah terlihat lagi. Seakan hukum tidak berlaku di sana. Semua orang tahu nama geng itu, tapi tidak seorang pun berani berbisik terlalu keras, bahkan angin sekalipun seolah takut membawa kabar tentang mereka. Di sudut terminal, seorang pedagang bubur bernama Mak Juwariah memandang kelompok preman itu dari balik gerobaknya. Tangannya gemetar saat ia menuang kuah panas ke mangkuk pelanggan. Ia pernah melihat seorang pemuda dipukuli di depan matanya hanya karena tak punya cukup uang untuk dipalak. Sejak saat itu, setiap kali melihat jaket hitam khas geng tersebut, ia merasakan kakinya lemas. Hidup telah mengajarkan satu pelajaran penting di terminal itu, diam adalah keselamatan. Sementara itu, di area kendaraan antar kota, sopir-sopir bus duduk berderet dengan wajah kusut. Mereka berbicara pelan, membahas kenaikan tarif, keamanan, yang ditetapkan bajak Luragung. Sopir-sopir muda gemetar memikirkan bagaimana mereka harus memberi makan keluarga jika keuntungan semakin menipis. Tak ada yang berani melapor ke polisi. Semua tahu bahwa beberapa petugas telah dibeli oleh geng itu, atau mungkin lebih takut pada mereka daripada para warga sendiri. Di tengah penderitaan itu, pemimpin geng mereka, Hendra, Singa Timur, muncul dari gedung bekas kantor terminal. Tubuhnya besar, bahunya lebar, dan tatapan matanya tajam, penuh ancaman. Ketika ia melangkah, preman-preman lain otomatis memberi ruang. Hendra berjalan menyisir terminal, seperti pemilik sah seluruh tempat itu. Keangkuhannya memantul dari setiap langkah, mengirim pesan bahwa kekuasaan mereka tak tersentuh. Tidak ada yang berani menatap matanya lebih dari 1 detik. Di dekat area parkir, seorang pemuda kurir motor terjatuh ketika Hendra sengaja menendang kotak kirimannya. "Lu pikir terminal ini tempat bebas? Semua yang lewat sini bayar. Sekarang," teriak Hendra. Pemuda itu berlutut gemetar, mencari uang receh dari sakunya. Pedagang dan penumpang hanya melihat, tak satu pun berani menghentikan. Tatapan iba hanya berani mereka sembunyikan di balik keheningan. Inilah wajah terminal yang sebenarnya, tempat keras yang menelan keberanian siapapun. Langit malam rendah, dihiasi mendung kelabu yang menahan hujan. Petir sesekali menyalakan siluet terminal seperti panggung kefasikan. 2 penumpang perempuan yang hendak pulang mendekati gerbang, hanya untuk dihentikan 2 preman muda. "Mau lewat, ada tarifnya," kata mereka sambil tertawa. Ketakutan perempuan itu jelas, tapi mereka tak punya pilihan selain menyerahkan uang makan malam mereka. Bagi para preman, keputusasaan orang lain hanyalah permainan. Dan di tengah kekuasaan gelap itu, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari perubahan besar. Di balik rintik hujan pertama, ada sesuatu yang bergerak dari arah hutan utara. Sesuatu yang selama puluhan tahun hanya hidup dalam cerita fiksi dan takhayul daerah. Terminal Cakrabuana, yang selama ini dibungkam oleh ketakutan, tak menyadari bahwa dalam waktu dekat, mereka akan menyaksikan teror yang jauh lebih mengerikan daripada para preman itu sendiri. Hujan turun perlahan, seperti tirai tipis yang menutupi cahaya remang terminal. Air mengalir di jalur bus, membentuk genangan kecil yang memantulkan lampu-lampu kuning kusam. Para pedagang mulai menutup lapak, sementara sopir-sopir yang kelelahan memilih tidur di bangku kendaraan. Di tengah suasana yang mulai lengang itu, seorang petugas kebersihan bernama Jaja melihat sesuatu di kejauhan, sesosok bayangan berjalan perlahan dari arah jalan setapak yang terhubung ke hutan utara. Ia mengerjap, memastikan matanya tidak menipunya. Sosok itu semakin dekat, langkahnya pelan namun mantap, seolah sama sekali tidak terpengaruh hujan. Ketika cahaya lampu terminal akhirnya menyentuh wajahnya, Jaja tertegun. Yang muncul adalah seorang gadis muda, mungkin sekitar 20 tahun. Rambut hitam panjangnya menempel di pipi karena basah, namun kecantikannya justru memunculkan aura misterius yang sulit dijelaskan.
Mata gadis itu tidak menampilkan emosi apapun, kosong, seperti danau dalam tanpa dasar. Gadis itu tidak membawa payung, tidak membawa tas, bahkan tidak tampak seperti seseorang yang baru turun dari kendaraan apapun. Bajunya sederhana, kebaya lusuh berwarna hitam yang sudah menipis dan sedikit robek di bagian bawah, seolah sudah sangat lama ia memakainya. Namun kulitnya terlihat pucat tanpa bekas luka, tanpa tanda-tanda ia terluka atau kedinginan akibat hujan. Jaja ingin menyapanya, tapi lidahnya mendadak keluh. Ada sesuatu pada gadis itu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ketika gadis itu melewati area parkir, dua preman muda yang sebelumnya memalak penumpang perempuan memperhatikan dengan tatapan jahil. Cantik juga, bisik salah satu dari mereka, senyumnya bengkok penuh niat buruk. Mereka berdiri menghadang gadis itu. Malam, Neng, dari mana? Kok sendirian? Hutan sebelah itu biasanya sarang tuyul loh. Preman itu tertawa, tapi tawa itu meredup ketika gadis tersebut hanya menatapnya tanpa mengedip, tanpa rasa takut sedikitpun. Salah satu preman mendekat lebih jauh, berniat menarik lengan gadis itu. Namun sebelum jarinya menyentuh, angin dingin berhembus kuat. Preman itu refleks mundur, merinding seolah disentuh tangan tak terlihat. Anjir, kenapa tiba-tiba dingin banget? Gumamnya. Gadis itu terus berjalan melewati mereka tanpa sepatah kata, seakan dua preman itu hanyalah bayangan tak berarti. Untuk pertama kalinya, kedua pemalak itu kehilangan kesombongannya, hati mereka menjerit tanpa alasan yang jelas. Di gerbang terminal, Mak Juwariah yang sedang membereskan gerobaknya melihat gadis itu lewat. Wajah tua perempuan itu langsung berubah pucat. Ia mengenali kebaya hitam yang basah itu, pakaian tradisional yang sudah jarang dipakai anak zaman sekarang. Tapi yang lebih membuatnya menggigil adalah kalung kecil dari rangkaian benang merah yang menggantung di leher gadis itu. Kalung itu persis seperti yang sering disebut dalam cerita horor kuno, penanda wadah rawa rontek. Tenggorokan Mak Juwariah tercekat, ingatan tentang legenda itu kembali menghantuinya. Gadis itu berhenti sejenak di bawah lampu yang berkedip-kedip. Ia memandang seluruh terminal, dari kios pedagang hingga sudut-sudut gelap yang sering menjadi tempat penyiksaan geng bajak Luragung. Matanya yang kosong perlahan menajam, bukan marah, bukan sedih, melainkan seperti seseorang yang sedang menilai sebuah tempat yang sudah lama ia kenal. Seperti ia pernah di sana, sebelum semuanya berubah. Tanpa suara, gadis itu melangkah menuju area belakang terminal, tempat para preman sering berkumpul. Hujan yang turun tidak mampu meredam aura dingin yang mengikutinya. Petir menyambar di langit, menerangi siluet tubuhnya yang semakin menjauh. Dan pada saat itu, Mak Juwariah merasakan firasat kuat yang menyayat dada, malam ini akan ada darah yang jatuh. Dan semua itu dimulai dari kedatangan seorang gadis yang seharusnya sudah lama mati. Sepanjang malam, hujan yang turun semakin deras, mengetuk atap seng terminal seperti genderang perang yang tak sabar menandai awal bencana. Para pedagang yang tersisa mulai berteduh di bawah bangunan tua, dan para sopir bus yang belum tidur saling memandang gelisah. Mereka semua melihat gadis misterius itu berjalan ke arah belakang terminal. Tapi tak seorang pun berani menghentikannya. Ada sesuatu pada sorot matanya yang membuat siapapun ingin mundur beberapa langkah. Di sebuah sudut tempat para sopir berkumpul untuk menghangatkan tubuh dengan kopi pahit, percakapan mulai mengalir pelan, penuh bisik-bisik. Kalian lihat bukan, gadis tadi, dia seolah nggak punya bayangan, kata seorang sopir tua bernama Mamat sambil menggenggam gelas plastiknya erat-erat. Sopir yang lain mengangkat wajahnya, kaget, mencoba mengingat kembali. Dan benar, tak seorang pun bisa memastikan apakah bayangan gadis itu benar-benar terlihat di bawah lampu-lampu terminal yang berkedip. Gua pernah dengar cerita soal kebaya hitam kayak gitu, bisik sopir Doa, suaranya serak. Dulu, waktu kecil, almarhum nenek gua pernah cerita tentang rawa rontek. Katanya, yang bangkit dengan ilmu itu selalu pakai pakaian terakhir saat mereka mati. Dan matanya, kosong, karena mereka udah nggak punya batas antara hidup dan mati. Sejenak, hujan seolah mereda hanya untuk memberi ruang pada ketegangan itu. Beberapa sopir menelan ludah, merinding dari ujung kepala sampai kaki. Mak Juwariah yang sejak tadi hanya diam di pinggir mendadak bicara, suaranya lirih namun tegas. Itu bukan dongeng, rawa rontek itu nyata, semua kepala menoleh ke arahnya. Ia mengambil napas berat sebelum melanjutkan. Ilmu itu dari zaman kerajaan dulu. Ilmu untuk membangkitkan orang mati dengan syarat mengerikan, pemiliknya tidak akan pernah bisa mati lagi. Dibakar,
dipenggal, dihancurkan, tubuh mereka akan kembali seperti semula. Suasana berubah senyap, bahkan suara hujan seakan surut dari telinga mereka. Kalau itu benar, kata Mamat pelan, apa yang gadis itu lakukan di terminal kita? Mak Juwariyah menunduk. Orang yang bangkit dengan rawa rontek biasanya punya satu tujuan, menyelesaikan dendam. Kata dendam itu bergema di seluruh sudut, membuat semua orang menahan napas. Bayangan tentang preman-preman yang sering membawa darah ke terminal tergambar jelas di benak mereka. Sementara itu, di tempat lain, Hendra, Singa Timur, dan beberapa tangan kanannya tengah berpesta minuman keras di bangunan bekas gudang barang. Mereka tertawa keras, tak mengetahui bahwa seorang gadis berwajah pucat sedang berdiri diam di luar ruangan, hanya beberapa meter dari mereka. Di balik pintu berkarat itu, suara preman-preman mengumpat, menertawakan orang-orang yang telah mereka tindas selama ini. Tapi di luar, gadis itu berdiri seperti patung kematian, menunggu. Jaja, petugas kebersihan yang pertama kali melihat gadis itu, terus memperhatikannya dari kejauhan. Ia merasakan hawa dingin merayap naik ke tulang belakangnya, berbeda dari dingin hujan. Ada sesuatu yang membuatnya ingin berteriak memperingatkan para preman itu, tetapi suaranya seakan membeku di tenggorokan. Ia hanya bisa menyaksikan dengan tubuh gemetar ketika gadis itu perlahan mengangkat wajahnya, menatap ke arah pintu besi yang memisahkannya dari para bajingan terminal. Dan pada saat itulah, Jaja tahu satu hal dengan sangat jelas. Terminal Cakrabuana akan menjadi panggung sebuah pembalasan yang tak pernah dibayangkan manusia manapun. Dan malam ini, legenda Rawa Rontek bukan lagi sekadar cerita nenek-nenek, ia telah kembali, dalam wujud gadis yang seharusnya tidak hidup lagi. Hendra, Singa Timur, menyandarkan tubuhnya ke kursi reyot di dalam gudang, botol minuman keras masih tergenggam di tangan. Tawa para anak buahnya memenuhi ruangan, memecah suara hujan yang menghantam atap seng. Namun tawa mereka perlahan meredup ketika salah satu preman muda masuk dengan wajah pucat pasi. Napasnya tersengal, tubuhnya basah kuyup seperti baru dikejar setan. "Bang, gue tadi lihat, ada cewek aneh di luar," katanya terbata-bata. Hendra mengerutkan keningnya, kesal karena suasana hore mereka terusik. Preman-preman yang lain ikut menertawakan rekan mereka. "Cewek aja ditakutin," ejek salah satu, membuat yang lain kembali menghambur tawa. Namun pemuda yang ketakutan tadi menggeleng kuat-kuat. "Bukan cewek biasa, Bang. Matanya kayak nggak hidup. Dia cuma berdiri ngeliatin kita dari tadi." Kata-kata itu membuat ruangan mendadak terasa lebih sunyi. Beberapa preman mulai saling pandang, merasa firasat buruk merayap di tengkuk mereka. Hendra bangkit dari kursi, wajahnya berubah dari kesal menjadi marah terbuka. "Siapapun dia, gue nggak suka ada orang yang ngintip-ngintip wilayah gue," katanya sambil memukul meja hingga botol-botol bergetar. Ia menunjuk dua anak buahnya. "Bawa gue ke tempat lo lihat cewek itu." Suasana berubah tegang. Preman-preman itu mengambil senjata tajam seadanya, celurit, pipa besi, hingga rantai. Mereka tidak tahu apa yang sedang mereka hadapi. Yang mereka tahu, wilayah mereka tidak boleh disentuh siapapun. Saat mereka keluar dari gudang, hujan sudah mereda menjadi gerimis yang dingin. Lampu-lampu terminal tetap berkelip-kelip, seperti kehabisan tenaga. Jaja yang sejak tadi mengintip dari kejauhan langsung sembunyi di balik tiang listrik ketika melihat kelompok preman itu keluar sambil membawa senjata. Gerimis membuat suasana semakin pekat, seolah malam itu sedang menyembunyikan sesuatu yang lebih gelap dari kegelapan itu sendiri. Mereka menyusuri jalur belakang terminal dengan langkah berat. Genangan air memantulkan wajah-wajah tegang mereka. Hendra berusaha menjaga wibawanya, meskipun hatinya mulai tak nyaman. Ia tidak suka hal yang tidak bisa ia jelaskan. Dan gadis misterius yang hanya berdiri tanpa rasa takut. Itu adalah penghinaan bagi harga dirinya sebagai raja terminal. "Kalau berani muncul lagi, gue sendiri yang urus," gumamnya sambil mengetukkan pipa besi ke telapak tangan. Namun ketika mereka sampai di tempat gadis itu sebelumnya berdiri, area tersebut kosong. Tak ada jejak kaki, tak ada suara langkah, tak ada tanda-tanda manusia. Hanya angin malam yang berhembus membawa hawa dingin yang tidak biasa. Preman muda yang sebelumnya ketakutan langsung mundur 2 langkah. "Bang, sumpah dia tadi di sini. Gue nggak halu." Suaranya bergetar, dan itu cukup membuat 2 preman lainnya ikut mengawasi sekitar dengan panik. Hendra mengumpat kasar, "Kalau dia muter-muter di terminal gue, besok suruh anak-anak cari. Tanya semua pedagang."
Tanya semua sopir. Jangan sampai ada yang sembunyiin dia. Nada suaranya menggema di lorong gelap. Ia tidak pernah membiarkan siapapun, apalagi seorang perempuan asing, mengacaukan reputasinya. Dan jika gadis itu berniat mencari masalah, maka ia akan mendapatkan masalah yang lebih besar darinya. Namun tanpa mereka sadari, dari balik bayangan bangunan tua, sepasang mata hitam kosong memperhatikan mereka. Gadis itu, Larasita, berdiri tanpa suara, tanpa napas yang terdengar, seperti bagian dari kegelapan itu sendiri. Sinar samar lampu memantulkan kebaya hitamnya yang basah, dan bibirnya bergerak sedikit, seolah membisikkan kata yang hanya bisa didengar oleh kematian. Kalian, yang memulai. Dan malam itu, ia memutuskan, para preman bajak Luragung bukan hanya target, tapi bagian dari masa lalu yang harus dituntaskan. Gerimis yang tersisa berubah menjadi kabut tipis yang merayap di belakang terminal. Lampu-lampu semakin redup, seakan takut menyinari apa yang akan terjadi. Hendra dan anak buahnya kembali ke gudang dengan amarah membara, namun rasa tidak nyaman di dada mereka tak kunjung hilang. Mereka tidak tahu bahwa Larasita mengikuti langkah mereka dari kejauhan, sunyi, tak berjejak, seperti bayangan yang memiliki kehendaknya sendiri. Setiap kali mereka menoleh, gadis itu menghilang, namun saat mereka lengah, ia kembali mendekat dengan tatapan kosong yang menembus punggung mereka. Di dalam gudang, para preman kembali tenggelam dalam minuman keras. Mereka mencoba menghilangkan kegelisahan dengan tawa palsu. Namun suasana berbeda, lebih sunyi, lebih dingin. Angin yang merembes masuk melalui celah-celah dinding seperti tangan-tangan tak terlihat yang menyentuh kulit mereka. Lampu neon di langit-langit berkedip-kedip, mengeluarkan suara dengung yang tak nyaman. Gue bilang juga tadi ada yang aneh, gumam salah satu preman yang mulai kehilangan ketenangannya. Tiba-tiba, pintu gudang berderit pelan, membuka hanya beberapa sentimeter. Semua kepala menoleh serentak. Hendra berdiri dengan pipa besi siap di tangan. Siapa di luar? Kalau cuma tikus, gue bakar gudang ini sekalian. Teriaknya, namun tidak ada jawaban. Hanya suara angin malam yang masuk membawa hawa dingin menusuk tulang. Salah satu preman nekat melangkah mendekati pintu untuk menutupnya kembali. Saat ia meraihnya, pintu itu terbuka lebih lebar dengan sendirinya, tanpa ada orang di belakangnya. Dan di sanalah Larasita muncul. Berdiri di ambang pintu, tubuhnya basah kuyup, kebaya hitamnya menempel di kulit pucatnya. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah, hanya menyisakan sepasang mata kosong yang menatap tanpa emosi. Ruangan mendadak membeku. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bernapas. Mereka tidak sedang melihat manusia, mereka sedang melihat sesuatu yang tidak seharusnya kembali dari kematian. Salah satu preman, mungkin yang paling tidak sabar, mengayunkan kluritnya ke arah Larasita dengan teriakan panik. Bilahnya menembus leher gadis itu, memercikkan darah ke lantai. Tubuh Larasita roboh, jatuh membentur lantai dengan suara lembut seperti kain basah. Semua preman melompat mundur, ngeri namun lega sejenak. Udah mati, kata preman itu, napasnya memburu. Tapi kelegaan itu tidak bertahan lama. Dalam hening yang menegangkan, tubuh Larasita bergerak. Perlahan, namun pasti, lehernya yang nyaris terputus menyatup kembali seperti tanah liat yang direkatkan oleh tangan tak terlihat. Sendi-sendi tubuhnya berbunyi patah lalu tersusun ulang. Ia bangkit, bukan dengan cara manusia bangkit, melainkan seperti boneka rusak yang dipaksa berdiri. Mata para preman membesar, salah satu dari mereka langsung jatuh terduduk, kakinya gemetar hebat. Apa itu? Apa kita lagi mimpi? Teriaknya, suaranya pecah oleh ketakutan. Larasita mengangkat wajahnya, tidak ada darah di lehernya lagi. Tidak ada luka, tidak ada amarah, hanya ketenangan mengerikan yang tidak dimiliki makhluk hidup. Dalam satu langkah, ia menghilang, muncul kembali di belakang preman yang memenggalnya tadi. Teriakan lelaki itu menggema di seluruh gudang saat tulang-tulangnya seolah dipatahkan dari dalam. Satu persatu, para preman mencoba menyerang, namun serangan itu seperti menembus angin. Larasita bergerak terlalu cepat, terlalu sunyi, terlalu mustahil untuk ditangkap mata manusia. Dalam hitungan menit, jeritan berubah menjadi keheningan mengerikan. Hendra, satu-satunya yang tersisa, terhuyung mundur. Tangannya gemetar hebat, pipa besi terjatuh dari genggamannya. Apa mau lu? Teriaknya gemetar, tapi Larasita tidak menjawab. Ia hanya berjalan perlahan menghampirinya, langkahnya nyaris tanpa suara, dan Hendra bisa melihat sesuatu di mata gadis itu, sebuah ingatan.
Ingatan yang menyimpan wajah-wajah yang dulu pernah menyiksanya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Hendra merasakan teror yang bahkan tidak bisa ia lawan dengan kekerasan. Malam itu, di gudang tua Terminal Cakrabuana, Raja Preman yang ditakuti seluruh kota akhirnya memahami satu hal yang terlambat ia mengerti. Ada balas dendam yang datang dari dunia lain, dan kedatangan Larasita barulah permulaan. Fajar belum juga terbit ketika teriakan pertama pecah di Terminal Cakrabuana. Seorang pedagang yang hendak membuka lapaknya menemukan pintu gudang tua terbuka lebar, bergoyang ditiup angin seperti mengundang siapapun untuk melihat tragedi yang tersimpan di dalamnya. Detik berikutnya, teriakan itu memecah keheningan subuh, diikuti langkah-langkah orang yang berlarian mendekat. Terminal yang biasanya sudah bising oleh suara kendaraan mendadak sunyi, seakan seluruh tempat itu sedang menahan napas. Ketika warga dan sopir-sopir bus akhirnya mengintip ke dalam gudang, sebagian langsung menutup mulut menahan mual. Darah mengalir di lantai seperti sungai kecil yang hitam pekat. Tubuh para preman berserakan dengan bentuk yang tak seharusnya dimiliki manusia, tulang-tulang yang melengkung ke arah tak wajar, wajah yang membeku dalam ketakutan, dan tidak ada satupun luka yang terlihat seperti serangan senjata tajam. Seolah tubuh mereka dihancurkan oleh tekanan dari dalam, bukan dari luar. Yang paling membuat ngeri, tidak ada tanda pertarungan panjang. Semuanya terlihat terjadi sangat cepat. "Hendra, mana Hendra?" tanya seorang sopir berbisik ketakutan. Mereka mencari pemimpin preman itu di antara tubuh-tubuh yang berserakan, namun ia tidak ditemukan. Tidak ada jejak tubuhnya, tidak ada bekas darahnya, tidak ada apapun. Ketiadaannya hanya menambah misteri dan ketakutan. "Jangan-jangan dia kabur," ujar seorang pedagang dengan suara gemetar. Namun di hati sebagian besar orang, firasat mereka berkata, bukan itu yang terjadi. Tak lama kemudian polisi datang, lengkap dengan garis kuning dan kamera. Namun wajah-wajah polisi itu tak kalah pucat dibanding warga. Kapolsek yang memimpin penyelidikan mengusap wajahnya berkali-kali, seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ini bukan pekerjaan manusia," bisiknya tanpa sadar. Bahkan para petugas medis kesulitan menyusun tubuh korban karena banyak bagian yang rusak dalam cara yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Ketika rekaman CCTV diputar, suasana menjadi lebih mencekam. Layar memperlihatkan pintu gudang terbuka pelan, lalu sosok gadis berambut panjang masuk perlahan. Wajahnya tertutup bayangan, hanya tubuh rampingnya yang terlihat jelas dalam kebaya hitam basah. Tak ada suara, tak ada gerakan agresif. Tapi hanya dalam 1 menit setelah sosok itu masuk, kamera mulai bergetar, gambar menjadi patah-patah, lalu layar berubah menjadi hitam total. Dan ketika kamera kembali hidup, gudang sudah penuh mayat. Beberapa polisi saling pandang dengan wajah ngeri. "Gadis itu, bukan manusia," gumam salah satu. Kata-kata itu bergulir seperti racun ke telinga warga yang mendengarnya. Mereka saling berbisik, membicarakan legenda yang semalam kembali mencuat rawa rontek. Ilmu hitam yang membuat seseorang hidup kembali tanpa bisa mati. Ilmu yang hanya muncul ketika dendam seseorang begitu besar hingga menembus batas antara dunia dan kematian. Dan kini, mereka percaya gadis itu adalah pemiliknya. Jaja, petugas kebersihan yang menyaksikan semua dari kejauhan, hanya bisa memeluk sapunya kuat-kuat. Ia tahu betul siapa yang dilihatnya semalam, gadis berwajah pucat dengan mata kosong, berdiri di luar gudang seperti malaikat maut yang bersabar menunggu. Namun ia tidak memiliki keberanian untuk mengatakan apapun kepada polisi. Jika ia membuka mulut, tidak ada yang mungkin percaya. Dan jika benar gadis itu masih berkeliaran, Jaja merasa satu-satunya cara bertahan hanyalah diam. Sementara, terminal berubah menjadi tempat yang dipenuhi garis polisi, bisik-bisik ketakutan, dan rumor tak masuk akal. Larasita sudah pergi jauh dari sana. Ia berjalan perlahan melewati jalan setapak menuju kota, tanpa meninggalkan jejak kaki sedikit pun. Darah para preman tidak mengotori kebayanya, tubuhnya tetap bersih, seolah ia tak pernah tersentuh kekerasan. Di wajahnya, tidak ada rasa puas, tidak ada amarah, hanya kehampaan yang mengerikan. Karena misi Larasita belum selesai. Masih ada orang-orang dalam geng bajak Luragung yang hidup. Dan mereka adalah bagian dari masa lalu yang menunggu giliran. Langit siang di Cakrabuana mendung, namun tidak ada hujan yang turun. Awan kelabu menggantung berat di atas kota, seperti menyimpan rahasia gelap yang siap jatuh kapan saja. Di salah satu kamar kos sederhana dekat pasar, seorang perempuan tua bernama Nyi Ratmi menutup pintu kamarnya erat-erat. Sejak pagi,
warga berbisik tentang kematian para preman terminal, dan semua cerita itu membawa satu nama yang membuat tubuhnya bergetar, Larasita. Nama yang sudah ia kubur dalam-dalam bertahun-tahun lalu. Nyi Ratmi berjalan terlatih menuju kotak kayu tua di sudut ruangan. Dengan tangan gemetar, ia membuka tutupnya. Di dalamnya ada sehelai kain kebaya hitam lusuh, sangat mirip dengan yang dipakai gadis misterius yang sekarang dibicarakan semua orang. Matanya memanas saat menyentuh kain itu. "Anak malang," bisiknya. Suaranya pecah oleh kesedihan lama. Ia menutup mata, dan masa lalu yang terkubur pun kembali menyeruak, tentang seorang gadis muda yang dulu pernah ia anggap seperti anak sendiri. Bertahun-tahun lalu, Larasita adalah gadis desa yang ceria. Ia tinggal bersama adiknya, Rangga, di rumah bambu sederhana dekat sawah. Kedua orang tuanya meninggal sejak kecil, membuat Larasita menjadi tulang punggung keluarga. Ia bekerja membantu siapapun yang membutuhkan, menumbuk padi, mencuci pakaian, mengasuh anak tetangga. Warga desa mencintainya, karena meski hidup berat, ia selalu memiliki senyum hangat yang menenangkan. Namun senyum itu hilang selamanya pada suatu malam di bulan purnama. Saat itu, geng kecil dari kota, Cikal Bakal Bajak Luragung, masuk ke desa mereka untuk mencari barang dagangan manusia. Larasita, dengan kecantikannya yang mencolok, menjadi target utama. Ia melawan, menjerit, berusaha kabur sambil melindungi adiknya yang masih kecil. Tapi para preman itu terlalu banyak, terlalu brutal. Mereka menyeretnya ke gudang jagung kosong, tempat ia dipukuli, diinjak, dan akhirnya, dibunuh karena terus menolak keinginan busuk mereka. Ketika para pelaku panik, mereka membungkus tubuhnya dan membuangnya ke hutan keramat di kaki Gunung Kendan. Keesokan paginya, Nyi Ratmi yang mencarinya hampir seharian menemukan hanya kain koyak Larasita yang tertinggal di tepi hutan. Tidak ada tubuh, tidak ada darah. Hanya keheningan pekat yang membuat udara terasa berat. Penduduk desa percaya Larasita hilang selamanya. Tetapi Nyi Ratmi tahu, dari tanda-tanda di sekitar tempat kejadian, tanaman layu, udara dingin, suara bisikan lembut di antara pepohonan, bahwa hutan itu telah menelan jiwa yang terluka, dan tidak mengembalikannya dengan utuh. Beberapa hari setelah kejadian, seorang dukun tua datang ke desa. Ia memperingatkan bahwa roh Larasita tidak pergi ke alam lain. Dendamnya terlalu besar, kata sang dukun, matanya kosong menatap Cakrawala. Ia dipanggil oleh kekuatan tua, Rawa Rontek. Ilmu yang tidak memandang siapa yang memilihnya, tetapi siapa yang paling hancur. Setelah itu, dukun pergi tanpa jejak, meninggalkan kecemasan yang tidak pernah benar-benar hilang. Desa itu pelan-pelan membungkam kisah Larasita, berharap tragedi itu menghilang bersama waktu. Namun sekarang, setelah bertahun-tahun, Nyai Ratmi mendengar bisik-bisik tentang gadis berwajah pucat yang muncul dari hutan, mengenakan kebaya hitam yang sama. Tentang mata kosong yang tidak lagi mengenali kehidupan. Tentang dendam yang bangkit dalam bentuk tubuh seorang gadis yang pernah mereka cintai. Air mata tua itu jatuh satu persatu, menetes di atas kain kebaya kering yang ia pegang erat. "Larasita, nak, apa yang mereka lakukan padamu?" Suaranya bergetar, dipenuhi rasa bersalah yang menggunung. Ia tahu, apapun yang terjadi di terminal Cakrabuana semalam bukan kejahatan biasa. Itu adalah balas dendam seorang gadis yang pernah mati dengan cara paling keji. Balas dendam yang dipanggil oleh ilmu gelap yang tidak pernah bisa dipadamkan dengan doa. Dan Nyi Ratmi sadar, pembalasan itu baru permulaan. Larasita masih mencari orang-orang yang dulu menyiksa dan membunuhnya. Dan tubuh-tubuh yang hancur di gudang terminal hanyalah langkah pertama dari perjalanan panjang menuju keadilan kelam yang ia tuntut dari dunia. Malam itu, hujan turun tanpa suara. Gerimis halus yang membuat lampu-lampu jalan di terminal Cakrabuana tampak berbayang ganda. Petugas kebersihan terminal, Pak Dalan, berjalan sambil menyeret sapunya. Ia sudah bekerja di terminal selama lebih dari 20 tahun, dan belum pernah melihat tempat itu setenang ini. Seolah seluruh kota menahan napas setelah pembantaian semalam. Tapi ketenangan itu justru membuatnya gelisah. Ia berhenti, menyadari ada bekas jejak kaki tipis yang basah di lantai, menuju gudang kosong tempat mayat para preman ditemukan. Dan yang membuat dadanya membeku, jejak itu hanya satu, berjalan lurus tanpa ragu, namun tidak kembali. Pak Dalan menelan ludah. Ia mengikuti jejak itu pelan, merasakan bulu kuduknya meremang. Lampu-lampu di gang sempit terminal berkedip, seakan menolak untuk menerangi jalan setapak yang penuh bau karat dan dingin. Tepat di depan pintu gudang,
jejak itu berhenti, seolah orang yang meninggalkannya menghilang begitu saja. Ketika Pak Dalan menyentuh gagang pintu, hawa dingin menyerbu, menusuk tulang. Ia merapatkan jaket tipisnya, lalu membuka pintu gudang yang mengeluarkan derit panjang. Di dalamnya, garis kapur putih masih terlihat di lantai, sisa garis polisi yang sudah pergi sejak pagi. Tapi sekarang, di tengah ruangan yang kosong itu, ada sesuatu yang tidak seharusnya ada. Di atas lantai yang lembab, terbentang kain sobek mirip kain kebaya hitam, seperti kulit yang ditinggalkan makhluk yang berubah bentuk. Dan di atas kain itu, terdapat satu tetes darah yang masih segar, belum mengering meski udara gudang begitu dingin. Pak Dalan mendekat dengan gemetar, lutut lemas menahan ketakutan. Tetes darah itu bergerak perlahan, seperti merayap mengikuti alur retakan lantai. Ia mundur panik, menabrak rak besi, membuat dering nyaring yang memecahkan keheningan. Namun tak ada siapapun yang datang. Terminal terasa mati. Sementara itu, di sebuah pos jaga kecil di pintu keluar kota, polisi muda bernama Ardan menatap laporan foto dari tempat kejadian semalam. Ia masih tidak percaya apa yang dilihatnya. Luka-luka pada tubuh para preman itu terlalu rapi. Tidak seperti serangan manusia. Belum lagi satu hal yang membuatnya sulit tidur, tidak ada tetesan darah dari pelakunya, walau jelas terlihat pelaku itu berkali-kali diserang balik. Ardan menggenggam foto itu lebih erat, membatin bahwa ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun rasa penasaran itu berubah menjadi ketakutan saat telepon pos jaga berdering keras. Suara Pak Dalan terdengar terputus-putus di ujung telepon. Pak polisi, gudang terminal, ada sesuatu, bukan manusia, suaranya mendadak hilang, hanya menyisakan derit pintu dan desahan angin dingin. Ardan berdiri, wajahnya mengeras. Ia memutuskan untuk pergi ke terminal tanpa menunggu perintah atasan. Ada perasaan aneh yang membetot dadanya, firasat bahwa apapun yang terjadi malam sebelumnya, sedang terulang lagi, dan semakin menjadi-jadi. Ketika Ardan tiba di terminal, hujan mendadak berhenti. Sunyi, terlalu sunyi untuk tempat yang biasanya penuh keributan sopir angkot dan pedagang. Ia melangkah menyusuri lorong gudang, membawa senter kecil. Tiba-tiba, ia melihat sapu Pak Dalan tergeletak di lantai, patah dua. Tak jauh dari itu, terdapat garis goresan di dinding, seperti tanda cakaran panjang. Ardan menajamkan pandangan, dan jantungnya berdetak lebih cepat. Goresan itu membentuk 3 garis lurus, seolah ada tangan kurus dengan kuku panjang yang menggesek dinding saat lewat. Ardan menelan rasa takutnya dan masuk lebih dalam. Gudang itu gelap, namun sorot senternya menangkap sosok berbalut kain hitam berdiri membelakanginya. Rambut panjangnya menjuntai, basah oleh hujan. Tubuhnya diam, terlalu diam. Ardan mengangkat senter lebih tinggi, mencoba melihat wajahnya. Tapi sebelum cahaya mencapai bagian itu, sosok tersebut berbisik, lirih, dingin, penuh luka lama yang belum sembuh. Mereka belum semua, masih ada yang harus membayar. Ketika sosok itu perlahan menoleh dan memperlihatkan wajah pucat tanpa warna, Ardan tertegun. Ia tidak melihat manusia, tapi juga bukan makhluk gaib sepenuhnya. Ia melihat seseorang yang pernah mati dan masih berjalan, dikuatkan oleh dendam yang tak bisa dipadamkan. Dan malam itu, di gudang terminal yang remang, ia menyadari satu hal yang membuat darahnya membeku. Larasita belum selesai, pemburuannya baru dimulai. Ardan berdiri kaku, tenggorokannya tercekat seakan dicekik dari dalam. Sorot senternya bergetar di tangan, memantul-mantul di dinding gudang. Larasita, atau apapun wujud dirinya sekarang, dia memandangi Ardan dengan mata hampa yang tak memantulkan cahaya sama sekali. Tanpa berkedip, tanpa napas, udara terasa beku di sekitar mereka, seolah dunia menahan geraknya, menunggu sesuatu yang tak terelakkan. Ardan ingin berlari, namun tubuhnya menolak. Ketakutan merayap dari ujung kaki hingga ke batang otak, melumpuhkannya. Larasita tiba-tiba melangkah. Pelan, tidak seperti bayangan atau arwah, langkahnya nyata, menyentuh lantai, menimbulkan suara gesekan halus. Tetapi setiap gerakan seperti tidak sesuai dengan logika tubuh manusia. Seolah tulang-tulangnya bergerak bukan karena niat hidup, melainkan karena dorongan dendam yang memaksa tubuh itu berdiri dari kematian. Ardan memundurkan langkah, namun ia tersandung sesuatu di lantai. Ketika senter menyorot ke bawah, wajahnya pucat. Itu adalah topi petugas Pak Dalan, tergeletak dalam keadaan robek seperti dicabik sesuatu. Larasita berhenti tepat 2 meter di depan Ardan.
Angin dingin berembus, menyibakkan rambut hitam panjangnya sehingga sebagian menyingkap wajahnya. Mengungkap luka seperti bekas cekikan besar di leher, memar memanjang di rahang, dan garis gelap di sekitar pelipis, jejak kekejian yang membunuhnya bertahun-tahun lalu. Ardan merinding hebat. Tubuh itu memang hidup, tapi jelas bukan karena alasan yang benar. Gadis itu mengangkat tangan, telunjuknya menunjuk ke dada Ardan. Lalu bibirnya bergerak, kaku, seperti memaksa kata-kata mati untuk hidup kembali. Kau, bukan musuhku. Ardan terperangah. Dadanya naik turun, mencoba mengumpulkan keberanian. Siapa yang kau cari? Tanyanya dengan suara nyaris pecah. Larasita tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia merogoh saku kain hitamnya dan mengeluarkan selembar kertas buram, lusuh, seperti disimpan bertahun-tahun. Ardan menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Di permukaannya, dengan tulisan miring tak rapi seperti ditulis tergesa, tertera 5 nama. Nama-nama itu familiar, mereka adalah para preman senior yang dulu menguasai jalur-jalur bas di Jawa Barat. Dan Ardan tahu, 3 dari 5 nama itu masih hidup. Ini, mereka yang menyakitimu. Suara Ardan pelan, nyaris berbisik. Larasita menunduk sedikit, tidak sepenuhnya mengangguk, tapi cukup untuk menegaskan kebenaran itu. Cahaya senter memantul dari matanya yang kosong, seperti 2 sumur hitam yang menelan semua rasa sakit. Lalu ia berbalik, melangkah menuju pintu gudang yang tertutup rapat. Tanpa menyentuhnya, pintu itu bergetar perlahan, lalu membuka sendiri dengan decitan panjang yang bergema menyeramkan. Larasita berjalan keluar, dan kegelapan malam menelan wujudnya. Ardan tetap berdiri membeku di dalam gudang beberapa detik lagi, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ia memandang kembali daftar nama itu. Jantungnya berdebar keras. Salah satu nama di daftar itu ia kenal secara pribadi, seorang mantan preman yang kini menjadi tokoh terhormat di kota sebelah. Seseorang yang masih sering ia lihat duduk santai di warung kopi sambil menertawakan masa lalunya seolah itu bukan dosa. Ardan mengepalkan tangan. Ada sesuatu dalam dirinya, ketakutan, kemarahan, dan rasa tak berdaya, yang mulai bercampur menjadi satu. Ketika Ardan akhirnya keluar dari gudang, hujan mulai turun deras tanpa peringatan. Lampu-lampu terminal berkedip, memantulkan bayang-bayang panjang di lantai basah. Ardan berjalan cepat menuju mobil dinasnya, merasakan firasat buruk merayap di tengkuk. Larasita sudah bergerak, dan jika daftar ini benar, maka ada 3 orang lagi yang akan jatuh. Namun sebelum bisa menyalakan mesin mobil, Ardan melihat sesuatu di kaca depan, sebuah cap telapak tangan yang terbentuk dari air hujan, tipis, aneh, seolah seseorang berdiri tepat di sana beberapa detik sebelumnya. Ardan terpaku, karena bentuk telapak tangan itu kecil, halus, dan meneteskan air merah tipis seperti darah yang tersapu hujan. Dan malam itu, ia sadar, Larasita tidak sekadar membalas dendam. Ia sedang menyelesaikan daftar kematiannya. Hujan masih menamparkan keras kaca mobil dinas Ardan saat ia menatap daftar 5 nama itu. Huruf-hurufnya tampak seperti goresan kemarahan yang menolak pudar meski kertas itu sudah kusut oleh waktu. 3 nama di daftar itu masih hidup, dan Ardan tahu satu hal, jika Larasita benar-benar mengikuti urutan itu, maka korban berikutnya tinggal menunggu waktu. Ia menggigit bibir, mencoba menenangkan dirinya. Tapi bagaimana mungkin ia bisa tenang setelah melihat langsung gadis yang seharusnya sudah mati, berjalan, berbicara, dan membawa sebuah misi neraka. Detak jantungnya terus memukul keras dadanya, seperti ingin keluar. Ardan menyalakan mobil, namun sebelum ia sempat menekan pedal gas, matanya tertarik pada sesuatu. Di ujung terminal, di bawah tiang lampu yang remang, berdiri seorang lelaki berjaket kulit hitam. Ia merokok, namun tangan yang memegang rokok itu bergetar keras. Ardan mengenal sosok itu, Warjo, salah satu preman lama yang dulunya bekerja di jalur Luragung. Dan namanya ada di urutan kedua dalam daftar kematian Larasita. Lelaki itu menatap sekeliling dengan paranoia jelas, seolah sadar kematian sedang mengintainya. Ardan tahu ia harus bertindak cepat. Ardan keluar dari mobil dan mendekatinya. Warjo tersentak, mematikan rokok dengan panik. "Jangan dekat-dekat," katanya, suaranya pecah. "Gue tahu lo polisi, dan gue tahu lo lihat daftar itu. Dia nyari gue, kan? Dia nyari kita semua." Matanya bergerak liar, penuh ketakutan yang nyaris membuat Ardan iba. Seorang preman yang dulu suka memukul orang tanpa alasan kini gemetaran seperti anak kecil. "Warjo," kata Ardan, mencoba menenangkan.
Siapa yang bunuh Larasita dulu? Tell me, semua ini ada kaitannya dengan masa lalu kalian. Siapa otaknya? Warjo terdiam, menelan ludah dengan susah payah. Wajahnya menegang, seolah ingatan masa lalu mencengkeram tenggorokannya. Kami cuma nurut, orang itu yang suruh, orang yang sekarang jadi bangsawan baru kota sebelah, katanya dengan suara serak. Namanya, Saparno. Ardan memalingkan wajah, tak percaya mendengar nama itu. Saparno adalah pengusaha bas yang sekarang disanjung di mana-mana, sering tampil di acara pemerintah, dikenal dermawan. Dan ia termasuk dalam daftar itu, nama terakhir, ditulis dengan goresan paling dalam. Sebelum Ardan bisa melanjutkan pertanyaannya, lampu-lampu terminal berkedip. Sekali, dua kali, lalu padam total. Gelap menyapu seluruh area, hanya tersisa suara hujan deras memukul atap seng, dan bunyi napas Warjo yang mulai tersengal ketakutan. Dia datang, Warjo berulang-ulang berbisik, punggungnya menempel ke tiang lampu. Ardan meraih senter dari sabuknya dan menyalakannya. Cahaya tipis itu menembus gelap, tapi hanya sejauh 1 meter di depan. Dan kemudian, dari ujung jalan terminal yang gelap, terdengar langkah kaki. Perlahan, tidak terburu-buru, tidak menyembunyikan diri, seolah kaki itu tahu bahwa kedua lelaki itu tak akan kemana-mana. Ardan mengangkat senternya, memutar tubuh, mencari sumber suara. Warjo membeku di tempatnya. Dari kegelapan itu, muncul sosok berbalut kebaya hitam basah. Rambut panjang terurai, mata kosong memantulkan cahaya kecil senter. Larasita berjalan menuju mereka, langkahnya teratur, setiap langkah seperti menggetarkan udara. Warjo menjerit dan mencoba lari, namun kakinya terpeleset di lantai yang basah. Ia jatuh terjerembab, merangkak dengan panik. Jangan dekat, gue nggak sengaja, itu semua perintah Saparno, teriaknya dengan suara pecah. Namun Larasita tidak menggubris, tubuhnya terus mendekat, tanpa ragu, tanpa emosi. Tangannya terangkat, menunjuk Warjo. Dan tepat di detik itu, angin kencang berhembus melintasi terminal, membuat pintu-pintu besi berderak keras seperti jeritan. Ardan berteriak, "Larasita, hentikan!" Tapi gadis itu bahkan tidak menoleh. Di mata hampa itu, hanya ada satu hal, menyelesaikan daftar kematiannya. Warjo mengeluarkan jeritan terakhir sebelum bayangannya tertelan oleh cahaya putih pucat yang mengalir dari tubuh Larasita, seperti kabut kematian yang menelan apapun yang disentuhnya. Lalu semuanya sunyi, terminal kembali gelap dan dingin. Ardan berdiri terpaku, napasnya tercekat. Ia tahu, satu nama lagi telah jatuh. Dan sekarang, hanya 2 nama tersisa. Termasuk Saparno, orang yang paling kaya, sekaligus paling berdosa dalam daftar itu. Dan Larasita tidak akan berhenti sebelum semuanya terhapus dari dunia. Hujan berhenti seketika, seolah langit ikut membeku setelah nyawa Warjo terenggut begitu saja. Terminal Cakrabuana kini terasa seperti ruang kosong tanpa waktu, hanya sisa embusan angin dingin yang menyapu puing-puing kios kecil yang nyaris roboh. Ardan berdiri tak bergerak, menatap tempat Warjo terakhir kali berteriak. Tidak ada tubuh, tidak ada darah, hanya lantai basah dengan debu yang berputar pelan, seolah kejadian barusan hanyalah mimpi buruk yang terlalu nyata. Namun kertas daftar 5 nama di genggamannya, masih hangat, getas, dan semakin terasa seperti kutukan, menegaskan bahwa semua yang terjadi benar-benar nyata. Ardan memijat pelipisnya, ia merasa berada di tengah pusaran yang jauh lebih besar dari kemampuan seorang polisi biasa. Ia tidak lagi dihadapkan pada kriminal atau pembunuh berantai, melainkan sesuatu yang berada di antara kehidupan dan kematian, sesuatu yang terikat oleh dendam yang tak bisa dipadamkan dengan hukum manusia. Larasita telah menuntut 2 nyawa dari daftar itu. Tersisa 2 nama lagi, Gendon, mantan preman yang kini bersembunyi sebagai pengusaha losmen murahan, dan Saparno, orang yang menjadi akar dari tragedi Larasita. Ardan menatap senter yang bergetar di tangannya. Ia tahu ia tak bisa membiarkan Larasita melakukan semua ini. Meski sebagian dirinya mengerti kenapa gadis itu kembali dari kematian, ia juga tahu balas dendam yang tanpa batas akan menghancurkan kota. Ia memutuskan untuk pergi ke tempat Gendon bersembunyi. Jika ia bisa menemukan Gendon lebih dulu, mungkin ia bisa mencegah kematian berikutnya. Ia masuk ke mobilnya dan menyalakan mesin, namun sebelum mobil bergerak, kaca belakang berembun oleh sesuatu yang mirip kuku panjang yang menggores dari luar. Ardan menoleh cepat, namun tak ada siapapun di belakang mobil. Hanya bayangan tiang terminal yang goyah ditiup angin.
Tetapi goresan itu jelas. 3 garis panjang, persis seperti goresan di dinding gudang sebelumnya. Ardan merinding. Larasita sudah meninggalkan tanda bahwa ia tahu kemana Ardan akan pergi. Atau lebih buruk lagi, ia mengizinkannya pergi, karena jalur dendamnya tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Sementara Ardan berkutat dengan ketakutan dan tekadnya, di sebuah losmen tua di pinggir kota, Gendon sedang mengemasi barang-barangnya dengan panik. Tangannya gemetar begitu keras sehingga koper kecilnya jatuh berkali-kali. Warjo udah hilang, tinggal gue sama Saparno, gumamnya lirih. Ia menatap cermin yang sudah retak, melihat wajahnya sendiri, kusut, pucat, dan penuh ketakutan. Larasita, jangan cari gue cuma ikut perintah. Ia memukul dadanya sendiri, seolah mencoba meyakinkan diri bahwa ia masih hidup. Tapi cermin menunjukkan sesuatu yang membuatnya terdiam membeku. Di belakangnya, bayangan seorang gadis berdiri. Rambut panjang, kebaya hitam basah, mata gelap tanpa emosi. Gendon memutar badan dengan teriakan parau, namun kamar itu kosong. Tidak ada siapapun, hanya tirai jendela yang bergerak ditiup angin malam. Namun ketika ia kembali menatap cermin, bayangan gadis itu masih ada, kini lebih dekat. Sedekat napas, Gendon menutup mata, mengusap wajah dengan kedua tangannya. Ketika ia membuka mata lagi, bayangan itu hilang. Tapi di cermin yang retak, tergores satu kata dengan tulisan yang tampak seperti ditorehkan kuku. Giliranmu. Pada saat yang sama, Ardan memacu mobilnya di jalan gelap menuju losmen itu. Ia melirik daftar nama yang tergeletak di kursi penumpang. Setiap huruf terasa seperti memotong nuraninya. Ia tahu ia mungkin terlambat. Ia tahu Larasita bergerak lebih cepat daripada siapapun. Tapi ia tetap memacu mobilnya, berharap ia masih bisa menyelamatkan satu nyawa, sebelum dendam kuno itu menyelesaikan putarannya. Dan malam itu, tanpa Ardan sadari, di sepanjang jalan yang ia lewati, air yang menetes dari pepohonan membentuk jejak tipis di aspal. Jejak kaki kecil yang berjalan lurus ke arah losmen. Jejak kaki Larasita. Ardan menancapkan rem mobil begitu tiba di depan losmen tua yang tampak sepi. Bangunannya renta, kayu-kayunya lapuk, dan lampu depannya berkedip-kedip seperti bernapas dengan berat. Pintu masuk yang terbuka setengah berayun pelan ditiup angin, menimbulkan suara berdecit seperti rintihan. Ardan bahkan belum turun dari mobil ketika firasat tajam menusuk dadanya, bahwa ia sudah terlambat, bahwa bayang-bayang dendam telah lebih dulu sampai dari kecepatan manusia manapun. Namun ia tetap melangkah masuk, menggenggam senter erat-erat, dengan napas yang mulai memburu. Lorong dalam losmen itu gelap, hanya diterangi cahaya lampu minyak yang redup. Lantai kayu berderak setiap kali Ardan melangkah, seakan memperingatkan bahwa setiap sudut tempat itu menyimpan sesuatu yang tidak terlihat. Ia menelusuri lorong sambil memanggil, "Gendon. Saya polisi. Saya datang untuk membantu." Namun yang menjawabnya hanyalah gaung suaranya sendiri yang kembali membentur dinding tua. Tidak ada suara manusia, tidak ada langkah lari, tidak ada jawaban. Hanya kesunyian yang terasa semakin berat seiring tiap detik berlalu. Ardan mendekati kamar nomor 7, kamar yang dikabarkan sebagai tempat Gendon bersembunyi. Pintu kamar itu terbuka sedikit, seperti seseorang keluar terburu-buru atau memasukinya tanpa menyentuh gagang. Cahaya kecil dari lorong memantulkan sesuatu di lantai dekat pintu. Ardan membungkuk. Itu adalah pecahan cermin, kecil, tajam, masih basah oleh air, atau mungkin bukan air. Ia melihat lebih dekat, dan dadanya mencelos. Tetesan merah pekat mengalir perlahan dari pecahan itu, membentuk pola memanjang yang mengarah ke dalam kamar. Dengan hati-hati, Ardan mendorong pintu kamar. Pintu itu membuka dengan suara yang terlalu panjang, membuat tubuhnya merinding. Di dalam kamar, lampu gantung berayun pelan, seperti baru saja ada badai lewat meski tidak ada angin. Koper Gendon tergeletak terbuka, pakaiannya berserakan di lantai. Namun tidak ada tanda-tanda Gendon. Hanya keheningan, sampai Ardan menyadari satu hal yang membuat tengkuknya terasa dingin. Pada dinding kamar, tepat di bawah cermin retak, ada bayangan seseorang. Bayangan itu berdiri dengan posisi tubuh tegak, rambut panjang terurai, namun tidak ada wujud fisiknya di ruangan. Ardan menelan ludah, mengangkat senter ke arah cermin. Refleksi di cermin itu bukan dirinya. Bukan pula Gendon, tetapi Larasita, dengan wajah pucat dan mata gelap yang menatap balik dari balik retakan kaca. Wajah itu tidak bergerak, tidak tersenyum, tidak marah. Hanya menatap, seolah melihat jauh ke dalam jiwa manusia yang memandangnya.
Senter di tangan Ardan bergetar. "Larasita, jangan lakukan ini," katanya dengan suara yang hampir pecah. "Biar hukum yang menangani. Jangan biarkan dendam menghancurkanmu sepenuhnya." Seolah menjawab, kaca cermin retak kembali, retakan kecil muncul, lalu menyebar cepat seperti jaring laba-laba. Dari retakan itu, keluar satu tulisan yang seakan tergores dari dalam kaca oleh kuku panjang. "Sudah hancur." Ardan mundur selangkah, ngeri. Tepat saat itu, lantai kamar bergetar, dan udara menjadi sangat dingin. Dari pojok kamar, kabut tipis muncul dan merayap pelan ke arah tengah ruangan. Kabut itu berputar, lalu mengeras membentuk siluet tubuh. Siluet seorang pria bertubuh besar, siluet yang Ardan kenali dari foto-foto kriminal lama. Gendon. Tubuhnya berdiri kaku, tetapi wajahnya kosong, seperti bayangan kematian yang mengantung tanpa roh. Ketika kabut itu menghilang, hanya suara napas terputus yang tersisa, lalu senyap. Tidak ada tubuh, tidak ada jejak pertarungan, tidak ada tanda kehidupan, seakan Gendon dihapus dari dunia tanpa sisa, ditarik dari antara dua lapis realitas. Kamar kembali sepi, hanya menyisakan sapu tangan kecil milik Gendon yang jatuh di depan Ardan, basah oleh keringat dan mungkin air mata. Ardan menggenggam sapu tangan itu dengan gemetar. Dua nama tersisa, tinggal satu sekarang. Hanya Saparno, lelaki yang menciptakan luka paling dalam dan membuka pintu menuju kegelapan bagi Larasita. Ardan memejamkan mata sejenak, sadar bahwa ia tidak hanya mengejar seorang gadis dengan ilmu rawa rontek, ia mengejar kisah tragis yang seharusnya tidak pernah dimulai. Dan sebelum malam ini berakhir, salah satu dari mereka, Ardan atau dendam itu, akan berhadapan langsung dengan akar segala kejahatan. Angin malam menggulung debu di halaman losmen ketika Ardan keluar dengan langkah berat. Pintu kamar tempat Gendon menghilang, perlahan tertutup sendiri di belakangnya, seperti enggan membiarkan rahasia gelap itu terbuka lebih lama. Ardan menarik napas panjang, mencoba menenangkan degup jantung yang masih memukul keras di dadanya. Kini segalanya menjadi lebih jelas, Larasita tidak lagi hanya mengejar balas dendam. Ia telah berubah menjadi sesuatu yang bergerak di antara dunia hidup dan mati, dan ia menuntut keadilan dengan caranya sendiri. Sasarannya tinggal satu, Saparno. Ardan merogoh ponsel, menamai kontak nomor rekan penyidik yang selama ini membantunya. "Dika, aku butuh alamat terbaru." "Saparno, sekarang." Suaranya tegas, tetapi sedikit bergetar. Di seberang sana terdengar suara ketikan, lalu jeda singkat. "Dan, lo beneran mau nyari dia sendirian?" "Gendon aja." Suara itu terhenti, ragu menyelesaikan kalimat. "Ini bukan soal gue," jawab Ardan, suaranya menurun. "Kalau gue nggak ketemu Saparno duluan, Larasita akan menjemputnya dengan cara yang lo sudah lihat sendiri akibatnya." Hening sejenak, lalu Dika mengirim titik lokasi. Saparno tinggal di sebuah rumah tua di pinggir sungai, di daerah terpencil tanpa tetangga dekat. Tempat sempurna bagi seseorang yang bersembunyi dari masa lalu. Perjalanan menuju rumah itu melewati jalan sempit berkelok. Lampu mobil Ardan menembus kabut tipis yang mulai turun, membuat suasana seperti dunia lain. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi bayangan Larasita di cermin, mata hitam, raut dingin, tatapan yang terasa bukan hanya melihat masa kini, tetapi juga masa luka yang tak pernah sembuh. Ardan tahu gadis itu tidak terlahir sebagai monster. Sesuatu telah merenggut dirinya dari kemanusiaan, dan orang itu masih hidup. Saparno. Ketika Ardan tiba di dekat rumah Saparno, suasana terasa ganjil. Pohon-pohon di sekitar tidak bergerak meski angin malam menderu. Burung-burung hutan mendadak sunyi, seolah sesuatu telah memperingatkan mereka. Rumah itu berdiri miring, seperti pernah dilanda badai hebat. Jendela depannya pecah sebagian, dan cahaya remang dari dalam memantul samar. Ada suara gema air sungai dari kejauhan, tetapi di antara gemuruh itu, Ardan mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Bisikan lirih, "Perempuan, Larasita." Ardan menahan napas dan perlahan maju ke beranda rumah. Bau tanah basah bercampur dengan wangi kemenyan menyengat dari dalam rumah. Ia tahu aroma itu, ritual, perlindungan. Saparno mungkin sudah tahu ia sedang diburu. "Saparno, polisi, keluar dan hadapi proses hukum." Teriak Ardan, suaranya menggema. Namun tidak ada jawaban manusia. Yang menjawab adalah bunyi pintu bagian dalam yang berderit terbuka pelan, seakan ada seseorang, atau sesuatu, yang menariknya dari sisi lain. Ardan masuk ke ruang depan, dan matanya langsung menangkap pemandangan yang membuat darahnya membeku.
Lingkaran garam dan kapur tergores di lantai, di tengahnya lilin-lilin menyala tak stabil seperti sedang ditiup angin padahal ruangan tertutup. Dan di dalam lingkaran itu, terdapat kursi kayu kosong. Kosong, namun bayangannya tidak kosong. Di lantai, bayangan kursi itu tampak seolah ada seseorang yang sedang duduk di atasnya, sosok pria besar dengan tangan terikat. Bayangan itu bergerak gelisah, sementara kursinya tetap diam, tak tersentuh. Ardan terpaku. Ia tahu apa arti fenomena itu. Saparno tidak berada di dunia nyata sepenuhnya. Ia telah diseret sebagian, entah oleh kekuatan Larasita atau upaya ritualnya sendiri untuk bersembunyi dari kematiannya. Dunia di sekeliling Ardan bergemetar halus. Bayangan di lantai menoleh, meski tidak punya wajah. Lalu sebuah suara lirih terdengar dari arah belakang ruangan, suaranya parau, penuh ketakutan. "Pak, tolong, dia datang untuk menjemput saya." Tubuh Ardan menegang. Itu suara Saparno, lirih, gemetar dan seakan datang dari dua tempat sekaligus, dari sudut ruangan gelap, dan dari dalam bayangannya sendiri. Malam itu, Ardan menyadari bahwa ia tidak hanya sedang mengejar penjahat terakhir. Ia sedang berdiri di ambang pertarungan antara dendam yang dipelihara kematian, dan penyesalan yang datang terlambat. Yang kala akan hilang selamanya, tanpa tubuh, tanpa jejak, tanpa nama. Bayangan di lantai itu terus meronta, meski tidak terlihat tubuh nyata yang menggerakkan. Ardan bisa merasakan udara di sekitarnya menegang, seperti seluruh ruangan sedang menahan napas. Lilin-lilin mengeluarkan suara mendesis pelan, apinya memanjang ke atas seperti tertarik sesuatu yang tak terlihat. Dari sudut ruangan yang gelap, suara lirih Saparno kembali terdengar, kini lebih dekat, lebih putus asa. "Pak, jangan biarkan dia masuk, jangan biarkan dia." Kata-kata itu terputus oleh suara dentingan kaca pecah. Ardan menoleh cepat. Jendela belakang rumah retak, kemudian seluruh pecahannya berjatuhan ke lantai tanpa angin yang memicu. Sebuah hawa dingin menyeruak dari jendela yang kini terbuka menganga seperti mulut monster. Kabut tipis merayap masuk, melingkar di lantai dan naik perlahan. Di tengahnya, muncul sepasang kaki halus tanpa alas, melangkah pelan namun pasti. Ardan menegakkan tubuhnya, jantungnya berdetak tak beraturan. Dara, atau Larasita, muncul perlahan dari kabut seakan tubuhnya dicetak ulang oleh kegelapan malam. Rambutnya tergerai lembut, wajahnya pucat bagai bulan, tetapi matanya, hitam pekat tanpa batas, seperti memuat malam yang lebih gelap dari malam itu sendiri. Larasita menatap ke arah bayangan yang meronta di dalam lingkaran ritual. Senyumnya muncul perlahan, bukan senyum bahagia, melainkan senyum seseorang yang akhirnya menemukan apa yang telah lama ia cari. "Saparno," bisiknya. Suara itu lembut, hampir seperti nyanyian, namun mengandung rasa sakit dan dendam yang sudah membeku menjadi kekuatan. Bayangan di lantai seperti tersentak, seakan merasakan kehadiran pemilik kematian yang datang untuk menagih hutang. Kursi kayu dalam lingkaran itu bergetar, retakannya pecah satu persatu. "Larasita, hentikan!" Ardan berseru sambil maju satu langkah. "Kalau kamu melangkah lebih jauh, kamu tidak akan bisa kembali. Kamu masih bisa memilih." Suaranya nyaring, tapi hanya membuat Larasita menoleh sebentar. Wajahnya tak menunjukkan kemarahan maupun kebingungan, hanya kekosongan yang tajam. "Aku sudah memilih, Pak Ardan," jawabnya dengan suara datar. "Pilihan yang dimulai sejak malam ketika dia merenggut hidupku. Aku sudah lama mati. Sekarang aku hanya menutup pintu yang belum selesai." Saparno akhirnya menampakkan diri di sudut ruangan, tubuhnya setengah muncul dari gelap, seperti seseorang yang berjuang keluar dari lumpur pekat. Wajahnya penuh ketakutan, matanya merah dan cekung. Ia merangkak, tapi setiap gerakannya seperti tertahan oleh bayangannya sendiri yang terikat. "Dara, ampuni saya cuma disuruh, suaranya pecah. Larasita mengangkat tangan, dan seluruh ruangan mendadak sunyi. "Kamu memohon hidupmu saat aku memohon hidupku, dan kamu mencabutnya," ucapnya perlahan. "Sekarang aku datang bukan untuk bicara." Ardan merasa tanah di bawah kakinya bergetar. Lingkaran garam dan kapur yang tadi melindungi Saparno mulai hangus dari tepi, seakan kegelapan menjilatnya perlahan. Lilin-lilin padam satu persatu. Ardan tahu ia hanya punya detik sebelum Larasita melakukan sesuatu yang mungkin menghapus Saparno dari dunia ini, secara harfiah. Ia melompat ke depan, mencoba menghalangi Larasita dari lingkaran. "Kalau kamu melangkah, aku akan menghalangimu. Aku tidak akan biarkan kamu berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa diselamatkan."
Untuk pertama kalinya sejak ia muncul, Larasita tampak sedikit tersentak oleh keberanian itu. Ia memandang Ardan, tatapannya berubah dari kegelapan pekat menjadi sesuatu yang lebih rapuh. Seperti ada sisa darah kecil yang masih terluka, yang masih berharap dunia pernah peduli padanya. Namun tatapan itu hanya berlangsung sedetik. Larasita menurunkan tangannya, wajahnya kembali seperti patung dingin. Pak Ardan, jangan berdiri di antara yang hidup dan yang sudah mati. Lalu ruangan itu bergetar hebat, seolah dua dunia, dunia Saparno yang masih bernyawa dan dunia Larasita yang sudah mati, mulai tumpang tindih. Kabut mengalir cepat, bayangan memanjang, dan suara jeritan yang bukan berasal dari mulut Saparno, melainkan dari bayangannya, menggema keras. Ardan menutup wajahnya dari hantaman angin gelap yang menyerbu. Ia tahu bab terakhir belum tiba, tetapi malam itu, neraka telah terbuka sedikit. Dan Larasita berdiri tepat di ambangnya. Angin gelap itu memutar liar di seluruh ruangan, membuat serpihan kayu, debu, dan sisa lilin berterbangan seperti badai kecil. Ardan berusaha tetap tegak, namun hantaman kekuatan tak terlihat membuat tubuhnya terdorong mundur beberapa langkah. Saparno menjerit, bukan dari tubuhnya, tetapi dari bayangannya sendiri yang kini terangkat dari lantai, seolah ditarik oleh tangan-tangan tak kasat mata. Larasita berdiri tegak di tengah pusaran itu, matanya memantulkan cahaya yang tidak berasal dari dunia manusia. Semua hutang harus dibayar, bisiknya, nyaris tak terdengar namun menggema di seluruh ruangan seperti gema dari liang kubur. Ardan memaksakan diri untuk maju, melindungi wajahnya dari hantaman angin. Larasita, kalau kamu melakukan ini, tidak ada jalan kembali. Teriaknya, tapi suaranya justru terdengar tenggelam oleh suara jeritan bayangan Saparno yang semakin memanjang, berubah bentuk menjadi siluet yang bergetar seperti asap. Tubuh Saparno yang asli jatuh bersimpuh, seolah jiwa dan raganya tercerai. Ia meraih lantai dengan panik, mencoba menahan dirinya agar tidak tercabut dari dunia. Tolong hentikan dia, Pak. Saya mati kalau ini terus. Ia menangis, tapi Larasita hanya menatap tanpa belas kasihan. Tiba-tiba lantai di bawah lingkaran ritual mulai retak, menganga perlahan seperti mulut gelap yang menelan segala cahaya. Dari celah itu keluar hembusan udara dingin yang bukan berasal dari bumi. Ardan mengerti, Larasita tidak hanya ingin membunuh Saparno. Ia ingin menghapusnya dari seluruh jejak dunia, seperti korban yang dikubur tanpa nama. Ini bukan sekadar balas dendam, ini penarikan arwah paksa, ritual yang hanya bisa dilakukan seseorang yang telah menyeberang batas kehidupan. Sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemilik ilmu rawa rontek yang bangkit bukan dengan rida, melainkan dengan luka. Ardan membanting tubuhnya ke depan, memeluk Saparno yang meronta. Ia menariknya dari tepi retakan itu, berusaha menahan bayangan yang terus diseret oleh kekuatan Larasita. Kamu akan hadapi hukuman, Saparno. Tapi kamu harus hidup untuk itu. Teriak Ardan. Saparno menjerit ketakutan, menggenggam kuat lengan Ardan, namun bayangannya terlepas semakin jauh, seperti dua jiwa yang tak lagi berada pada dimensi sama. Tubuh Saparno melemah, wajahnya pucat, dan napasnya mulai terputus-putus. Jika bayangannya hilang sepenuhnya, tubuhnya akan mati menyusul. Larasita mengangkat tangan, dan pusaran angin berhenti seketika. Hening yang mengerikan mengisi ruangan, seolah udara pun takut bergerak. Pak Ardan, ucapnya dengan suara yang tenang namun tajam, kamu tidak bisa selamatkan orang yang memilih menjadi iblis. Ia melangkah maju, kabut hitam mengikuti jejak kakinya seperti bayangan yang hidup. Mata Ardan bertemu dengan mata Larasita, dan di balik kegelapan itu, ia melihat sesuatu yang menghancurkan hatinya. Kesedihan, kesunyian panjang, luka seorang gadis yang hanya ingin diterima dunia, tapi malah dikubur hidup-hidup oleh kekerasan manusia. Kalau kamu melakukan ini, kata Ardan sambil menahan tubuh Saparno, darah yang dulu akan benar-benar hilang. Dia tidak akan pernah kembali. Untuk pertama kalinya, Larasita menggigit bibirnya. Tatapannya bergetar halus. Ada jeda kecil, namun cukup menunjukkan bahwa di dalam tubuh berbalut kematian itu, darah masih ada. Ardan mengambil napas dalam, biarkan hukum menyelesaikannya, jangan kotorkan tanganmu lagi, kamu sudah terlalu lama tersiksa. Namun saat itu, bayangan Saparno menjerit lagi, lebih keras dari sebelumnya, dan mulai terbelah seperti kain yang disobek. Saparno menjerit bersamaan, darah keluar dari hidungnya, detak jantungnya melemah. Larasita menutup mata, dan ketika ia membuka kembali, tatapannya sudah beku sepenuhnya.
Terlambat, suaranya pecah, namun penuh tekad. Aku tidak akan membiarkan satupun dari mereka hidup damai. Ruangan kembali bergetar, retakan di lantai meluas cepat, cahaya gelap menyembur dari bawah seperti pusaran neraka. Ardan hanya punya satu pilihan, menahan Saparno sekuat tenaga atau larut bersama dalam kehancuran. Dan dalam beberapa detik yang terasa seperti keabadian, Ardan menyadari bahwa pertarungan sebenarnya bukan lagi tentang nyawa Saparno, tetapi tentang apakah Dara masih bisa diselamatkan sebelum Larasita menutup gerbang hidupnya selamanya.